Geger kembali dihebohkan perundungan di tingkat pelajar sekolah. Kasus perundungan itu melibatkan anak dari seorang publik figur Vincent Rompis yang terus menjadi sorotan publik. Lagi-lagi kembali terjadi siswa atau pelajar sekolah melakukan tindak pidana atas melawan hukum, di mana ruang pendidikan itu semana mestinya menjadi citra baik atas prestasi bagi generasi muda. Naas kembali dikabarkan buruk yang dilakukan generasi muda atas tindak melawan hukum terkait bullying. Dalam insiden tersebut, dalam video yang beredar viral atas tindak bullying terdapat salah satu dari anak seorang publik figur Vincent Rompis. Dalam peristiwa tersebut akhirnya orang tua korban melaporkan itu ke kantor polisi. Imbas perundungan yang terjadi pada anaknya, artis Vincent Rompis pun sempat memenuhi panggilan dari kepolisian untuk dimintai keterangan atas peristiwa yang menimpa anaknya. Dalam peristiwa tersebut akhirnya berbagai elemen buka suara terkait viralnya perundungan di tingkat pelajar. Psikolog dan advokat Indonesia akhirnya juga buka suara terkait peristiwa tersebut. Kenakalan remaja sekarang sudah sampai pada kriminalitas remaja. Jadi mereka bergabung untuk misalnya membullying satu orang. Hanya memang hal begitu akan jauh lebih mudah terjadi pada anak pejabat, anak orang kaya, dan artis ini membuat bahwa media itu senang untuk mengikuti, mempunyai tempat tersendiri di kalangan media. Itu terjadi di luar sekolah. Dari dulu kita kenal sarana di luar sekolah juga sangat penting karena di situ terjadi perkumpulan, mereka berkumpul di situ dan akhirnya start melakukan suatu diskusi dan akhirnya melakukan bullying atau melakukan tindak kekerasan. Itu yang umum terjadi pada masa-masa yang lalu, yang kira-kira puluhan tahun yang lalu kan terkenal bahwa anak pejabat, anak orang berkuasa, mereka yang memimpin untuk melakukan suatu bullying. Ya, saya sudah mendengar ya, itu terjadi bullying ataupun perundungan yang dilakukan oleh anak sekolah terhadap teman-temannya di sekolah. Kalau kita bicara tentang perundungan, sebenarnya bukan sekarang aja terjadi. Dari dulu model-model seperti itu zaman kita sekolah pun sudah ada. Hanya karena sekarang ini zamannya canggih teknologi sehingga cepat diketahui orang lain. Itu. Jadi kalau kita bicara tentang perundungan atau bullying itu, sebenarnya jangan cari kambing hitam, harus cari solusi. Siapa yang paling bertanggung jawab? Kalau di sekolah ya tentu lembaga pendidikan yang bertanggung jawab. Misalkan ada terindikasi salah satu siswa atau kelompok siswa yang cenderung membuli terhadap rekan-rekannya, saya kira ini harus dideteksi secara dini sehingga tidak berkepanjangan. Karena bagaimanapun kalau di sekolah itu kan yang bertanggung jawab adalah lembaga itu sendiri. Tentu lembaga pendidikan kerjasama dengan suku dinas pendidikan, hal-hal apa yang memberikan edukasi kepada siswa. Nah, apalagi anak-anak ini kan berbagai latar belakang, ya orang tuanya seperti apa, keadaannya seperti apa. Itu juga harus menjadi bahan pertimbangan bagi sekolah itu sendiri. Nah, perlu nggak hal-hal seperti ini menjadi prioritas utama? Ya memang harus prioritas utama. Karena apa? Jangan sampai terjadi ke siswa-siswa lain di tempat lain. Ya kita nggak tahu apakah terjadi hanya di situ saja. Ini kebetulan aja orang tuanya public figure artis sehingga cepat viral. Nah bagaimana kalau di sekolah lain? Ada nggak seperti itu? Kita nggak tahu. Ini adalah bentuk kekhawatiran sebenarnya. Nggak boleh terjadi karena siswa itu kan dididik untuk mengetahui etika juga harus ada. Sanksi ada. Sanksi apa? Tentu berbeda sanksi kepada anak-anak dengan orang dewasa. Karena anak di bawah umur itu juga haknya harus dilindungi sebagai anak-anak. Kenapa sih sampai dalam penegakan hukum terhadap pelanggar anak di bawah umur dengan orang dewasa berbeda? Ya karena memang tingkat kedewasaan berpikir pertimbangannya nggak sama dengan orang dewasa. Jadi kalau Anda tanya bagaimana pandangannya dari sisi hukum, saya bilang begini, kita nggak boleh terlalu
sadis lah bahasanya memberikan sanksi kepada si anak. Cari dulu latar belakangnya. Apa sih yang melatar belakangi seperti itu sehingga terjadi seperti itu? Kalau pengamatan saya, orang yang cenderung nakal ya di sekolah, kebanyakan itu dilihat dari latar belakang keluarganya. Apakah keluarganya broken home, atau anak ini kurang kasih sayang, atau anak ini juga korban bulian, baik itu oleh temannya atau lingkungannya sendiri. Di rumah juga bisa terjadi pembulian. Karena apa? Ya kita nggak sadar kadang-kadang dengan memberikan metode seperti itu, padahal itu membunuh karakter si anak itu sendiri. Supaya ini nggak terjadi, ya harus melibatkan semua elemen. Sekolah, orang tua, terus Komnas Perlindungan Anak, itu juga harus dilibatkan. Jangan hanya mengejar sanksi. Kan kasihan anak itu. Kalau saya dengar itu anak kemarin katanya sudah sekolah di situ 3 tahun. Sebentar lagi mau ujian. Nah kalau dia disanksi tiba-tiba dikeluarkan, kan kasihan masa depan si anak itu. Nah itu harus dicari latar belakangnya seperti apa, dan harus ada penyelesaian secara komprehensif. Lembaga pendidikannya juga nggak boleh tertutup, harus terbuka. Orang tuanya panggil, kenapa anak ini seperti ini? Ada apa? Teman-temannya juga bisa diwawancara. Kalau di Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, itu ada sanksinya. Ya, tentu sanksinya nggak sama dengan sanksi orang dewasa. Di situ ada ancaman pidananya. Kalau dia pasal 76B, itu ancamannya 3 tahun 6 bulan atau denda. Jadi ada 2 di situ sanksi kepada si pelaku itu sendiri. Kalau kita bicara undang-undang perlindungan anak. Nah, bagaimana mekanisme nanti supaya memberikan sanksi kepada anak? Sistem peradilan anak berbeda dengan orang dewasa. Apakah kita menoleransi adanya tindakan anak seperti itu, agresif seperti itu, melanggar hukum? Tentu kita tidak toleransi, tetapi anak itu harus diberikan edukasi gambaran, ya. Jangan melakukan hal-hal demikian, karena tingkat kedewasaan untuk berpikir dia belum sama dengan orang dewasa. Jadi kalau pertanyaan Anda, apa sih sanksi hukumnya? Sudah jelas diatur di Undang-Undang 35 tahun 2014 itu ada, dan termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak. Itu ada semua aturannya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.